Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi dengan judul nutrisi kalkun. Yang pertama, kita akan membahas mengenai kalkun dan bangsa-bangsa kalkun. Kalkun merupakan jenis ternak unggas yang dikembangkan sebagai ternak pedaging, memiliki ukuran tubuh besar dan dapat memanfaatkan bahan pakan butiran dan hijauan. Kalkun yang sampai sekarang ada dan dipelihara secara turun-temurun oleh penduduk Indonesia sekitar 4 abad ini dapat beradaptasi baik dengan iklim hampir di seluruh Nusantara. Burung kalkun liar atau wild turkey dapat memiliki bobot hingga 12 kg. Beberapa jenis kalkun yang saat ini mulai dibudidayakan dan kebanyakan digunakan sebagai kalkun hias adalah Blackthorn, Sweet Bourbon, White Holland, Narragansett, dan Royal Palm. Berikut kita membahas mengenai keunggulan kalkun. Yang pertama, kandungan protein tinggi, lebih tinggi dari protein daging unggas lain maupun daging sapi, kambing, domba, babi, dan telur ayam. Yang kedua, lemak dan energi relatif rendah yaitu 4-7% dan sebagian besar asam lemaknya adalah lemak tak jenuh dengan kandungan omega 6 atau asam linoleat dan asam oleat yang tinggi. Yang ketiga, kolesterol dalam daging kalkun lokal ini juga tergolong sangat rendah yaitu 15,15 sampai 18,45 mg per 100 gram daging segar. Keempat, asam amino yang sangat lengkap dan sempurna sama seperti telur. Potensi dan manfaat kalkun. Pada umumnya, semua jenis unggas dipelihara untuk diambil daging dan telurnya. Pembudidayaan ternak kalkun dapat dipilah dalam 2 proses, yaitu pembibitan atau breeding dan pembesaran atau growing. Pembibitan kalkun merupakan proses yang dimulai dari sapi induk hingga menetaskan telur untuk memperbaiki kebutuhan nutrisi, pola pemberian pakan dan saluran pencernaan kalkun, kualitas bibit, dan memperbanyak populasi. Sedangkan pembesaran lebih difokuskan untuk mendapatkan nilai tambah dengan cara meningkatkan bobot maupun kualitasnya. Dalam usaha peternakan yang sudah maju, usaha pembibitan dan pembesaran ternak merupakan usaha yang sudah terpisah dan terspesialisasi secara sendiri-sendiri. Selanjutnya, kebutuhan bahan pakan kalkun dan cara pemberiannya. Yang pertama, untuk mendapatkan efisiensi pakan pada kalkun, pemberian ransum atau jatah pakan harus sesuai dengan kebutuhan pakan. Yang kedua, untuk melihat kebutuhan ini dapat ditentukan dengan konsepsi ransum. Yang ketiga, pada kalkun lokal, konsepsi ransum pakannya adalah 2-4 tergantung umur kalkun. Artinya, untuk menghasilkan bobot kalkun 1 kg dibutuhkan pakan 1-4 kg. Pemberian pakan atau ransum dalam sehari dapat dilakukan 3 kali, yaitu pada pagi, siang, dan sore hari. Yang kelima, khusus untuk hijauan daun lebih baik diberikan pada siang hari karena berpengaruh positif mengurangi dehidrasi pada tubuh kalkun. Yang keenam, kebutuhan ransum ini juga tergantung cuaca tempat, khususnya suhu dan kelembapan di dalam kandang. Berikutnya kita akan membahas mengenai kendala dan solusi pemeliharaan kalkun. Kendala yang biasa dialami yang pertama, sangat minimnya minat masyarakat untuk beternak kalkun. Yang kedua, minimnya pengetahuan tentang kelebihan atau keuntungan beternak kalkun. Yang ketiga, kecilnya peluang pasar karena minimnya konsumen atau pangsa pasar dan berbanding lurus dengan tingkat konsumsi terhadap daging kalkun. Berikut solusi yang bisa diusulkan. Yang pertama, melakukan penyuluhan kepada masyarakat akan pentingnya beternak kalkun dan apa saja keuntungannya. Yang kedua, memperbanyak riset sebagai sumber referensi bagi yang akan beternak kalkun. Dalam menghitung ransum kalkun, kita dapat menggunakan beberapa metode. Yang pertama, trial and error atau metode coba-coba. Yang kedua, metode kudus tangkar. Yang ketiga, linear programming. Yang keempat, menggunakan Excel, contohnya Solver. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Terlebih dan terkurang kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum.